Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilatul Azkia Dwi Marta, NIM 2019 dari kelas 3D BGSD. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester keterampilan berbahasa Indonesia yang diampu oleh Bapak Irfai. Soal nomor 1, jelaskan teknik mendongeng bagi siswa sekolah dasar kelas rendah. Jawaban saya referensi artikel dari repositori UIN Alauddin, karya M. Megawati yang berjudul Persepsi Siswa Terhadap Program Dongeng di Sekolah Dasar. Dalam mengawali cerita pada sebuah dongeng, pendongeng hendaklah mampu mempengaruhi jiwa anak, misalnya dengan melontarkan pertanyaan-pertanyaan umum untuk merangsang kepekaan mereka terhadap dongeng yang akan disajikan secara umum. Dikenal beberapa macam teknik atau cara mendongeng. Menurut Bu Nanta, secara garis besar terdapat dua cara teknik mendongeng, yaitu A. Membacakan cerita atau mendongeng dengan teks atau read aloud. Teknik ini merupakan sebuah cara di mana pendongeng menceritakan cerita dengan menggunakan media buku dan dilakukan dengan cara membacakannya, seperti dengan manfaat mendongeng yang telah disampaikan sebelumnya. Mendongeng dapat merangsang minat baca pada anak. Menggunakan buku sebagai sarana dan sumber kegiatan bercerita dikenal dengan istilah read aloud. Read aloud kepada anak juga merupakan salah satu teknik yang dapat memberikan kelancaran membaca pada anak nantinya. Jenis cerita biasanya memiliki kalimat yang panjang-panjang dengan penggambaran yang lebih mendetail, memiliki jalan cerita yang lambat, dan menggunakan kata-kata sebagai kekuatan atau keindahan pada kata-kata atau kosakata. Read aloud atau mendongeng dengan menggunakan buku membuat anak merasa nyaman dan belajar lebih mengenal buku. Kebiasaan mendongeng dengan menggunakan buku ini juga memberikan manfaat untuk anak, seperti menambah perbendaharaan kata anak, membiasakan anak dengan perasaan dan mengetahui alur cerita itu berjalan dari awal cerita hingga akhir cerita. B. Bercerita tanpa teks atau storytelling. Mendongeng pada teks ini merupakan teknik di mana pendongeng lebih bebas mengekspresi dan improvisasi. Kemudian dengan teknik ini anak-anak sebagai audiens bisa terlibat di dalam cerita yang didongengkan, dan si anak juga belajar mengekspresikan dirinya. Jenis cerita yang didongengkan tanpa teks adalah cerita yang memiliki alur cepat, deskripsi yang singkat, dan jalan cerita yang tidak rumit. Hal ini bertujuan untuk memudahkan anak-anak dalam memahami cerita yang didongengkan, dan dengan mudah pula anak-anak belajar berimajinasi. Cerita tanpa teks atau storytelling ini dapat dilakukan dengan hanya bercerita biasa tanpa menggunakan alat, tapi menonjolkan hal yang lain seperti intonasi suara, gerak tubuh pendongeng, ekspresi, sehingga membuat cerita seolah-olah hidup. Namun bercerita tanpa teks bisa juga dilakukan dengan nyanyian, puisi, syair, dan alat peraga seperti boneka, tangan, gambar, dan lain-lain. Soal yang kedua adalah bagaimana langkah menerapkan keterampilan produktif dan keterampilan reseptif pada siswa kelas rendah. Jawaban saya referensi dari jurnal Unila. Jawaban saya A. Keterampilan berbahasa yang bersifat produktif adalah keterampilan berbicara dan menulis. Keterampilan berbahasa ini menghasilkan sesuatu baik lisan maupun tulisan. Keterampilan berbicara adalah keterampilan bahasa lisan yang bersifat produktif, dan keterampilan menulis adalah keterampilan bahasa tulisan yang bersifat produktif. B. Keterampilan berbahasa yang bersifat reseptif adalah keterampilan mendengarkan dan keterampilan membaca. Keterampilan bahasa yang bersifat reseptif pada dasarnya merupakan keterampilan dalam proses memahami bahasa dengan bantuan orang lain melalui bunyi ataupun tulisan. Dengan kata lain, reseptif yaitu bersifat menerima informasi dari orang lain. Proses pemahaman bahasa yang bersifat reseptif melalui penggunaan bunyi, termasuk ke dalam kegiatan mendengarkan, dan proses memahami bahasa melalui penggunaan tulisan merupakan kegiatan membaca.
Soal yang ketiga, bagaimana langkah Anda mengajarkan kepada siswa wacana deskriptif, persuasif, naratif, dan argumentatif pada siswa kelas tinggi? Jawaban referensi dari jurnal Unimed. Deskriptif. Deskriptif pada hakikatnya merupakan usaha untuk menggambarkan dengan kata-kata wujud yang bersifat lahiriah suatu objek. Melalui deskripsi, seorang penulis berusaha memindahkan kesan-kesan hasil pengamatan dan perasaannya kepada pembaca dengan membacakan sifat dan semua perincian yang ada pada sebuah objek. Sebuah objek deskripsi tidak hanya terbatas pada apa yang dapat dilihat, didengar, dicium, dirasakan, dan diraba. B. Persuatif. Persuatif adalah komunikasi yang digunakan untuk mempengaruhi dan meyakinkan orang lain. Melalui persuasi, setiap individu mencoba berusaha mempengaruhi kepercayaan dan harapan orang lain. C. Naratif. Narasi merupakan suatu bentuk wacana yang berusaha mengisahkan suatu kejadian atau peristiwa sehingga tampak seolah-olah pembaca melihat atau mengalami sendiri peristiwa itu. Oleh karena itu, unsur yang paling penting dalam sebuah narasi adalah unsur perbuatan atau tindakan yang terjadi dalam suatu rangkaian waktu. Apa yang telah terjadi tidak lain adalah tindak tanduk yang dilakukan oleh orang-orang atau tokoh-tokoh dalam suatu rangkaian waktu, atau dengan kata lain mengisahkan suatu kehidupan yang dinamis dalam suatu rangkaian waktu. Jadi narasi adalah suatu bentuk wacana yang sasaran utamanya adalah tindak tanduk yang dijalani dan dirangkaikan menjadi sebuah peristiwa yang terjadi dalam suatu kesatuan waktu. D. Argumentatif. Argumentatif merupakan karangan yang berusaha membuktikan sesuatu dengan mengemukakan alasan-alasan yang meyakinkan. Di sini siswa dituntut mampu menghubung-hubungkan fakta secara logis untuk sampai pada sebuah kesimpulan yang meyakinkan. Siswa dilatih bernalar secara logis banyak topik yang dapat dikembangkan menjadi sebuah argumentasi. Misalkan, got harus selalu bersih, kita harus mandi setiap hari, disiplin adalah meningkatkan prestasi, kesehatan sekolah perlu ditingkatkan, dan sebagainya. Kalau siswa mengembangkan topik got harus selalu bersih, tentu dituntut dapat mengemukakan alasan-alasan yang dapat meyakinkan pembaca. Soal yang keempat, kesantunan berbahasa merupakan cerminan dalam bertutur baik lisan maupun tulisan. Jelaskan apa saja yang harus dipahami untuk menjaga kesantunan berbahasa dalam pembelajaran. Jawaban saya referensi Jurnal Sasindo karya Aida Sarmadi yang berjudul Kesantunan Tuturan Guru dalam Pembelajaran Berbahasa Indonesia di Kelas. Kesantunan berbahasa merupakan kemampuan memahami bahasa dan menggunakan bahasa dengan sikap dan perilaku sesuai konteks. Tujuan utama kesantunan berbahasa adalah memperlancar komunikasi. Hal ini relevan dengan pendapat Pranowo dalam share yang menyatakan bahwa tuturan akan terasa santun apabila memperhatikan 6 hal, yaitu 1. Menjaga suasana perasaan lawan tutur sehingga dia berkenan bertutur dengan kita. Yang kedua, mempertemukan perasaan kita dengan lawan tutur sehingga isi tuturan-tuturan sama-sama dikehendaki karena sama-sama diinginkan. Yang ketiga, menjaga agar tuturan dapat diterima oleh lawan tutur karena dia sedang berkenan di hati. 4. Menjaga agar dalam tuturan terlihat ketidakmampuan penutur di hadapan lawan tutur. 5. Menjaga agar dalam tuturan selalu terlihat posisi lawan tutur selalu berada pada posisi yang lebih tinggi. 6. Menjaga agar dalam tuturan selalu terlihat bahwa apa yang dikatakan kepada lawan tutur juga dirasakan oleh penutur. Soal yang kelima adalah bahasa figuratif pada
pada siswa sekolah dasar muncul karena dua hal, yakni pembelajaran melalui kontekstual dan tekstual. Jelaskan perbedaan pembelajaran kontekstual dan tekstual. Jawaban referensi dari jurnal UM. A. Kontekstual merupakan suatu proses pendidikan yang holistik atau bertujuan memotivasi siswa. Jika pembelajaran dilakukan berbasis kepada pengalaman atau bukan teks, berarti ada konteks di dalamnya. Pendekatan kontekstual merupakan suatu konsepsi yang membantu guru menghubungkan konten materi ajar dengan situasi dunia nyata dan memotivasi siswa untuk membuat hubungan antara pengetahuan dan penerapannya ke dalam kehidupan. Contoh konsep belajar yaitu guru menghadirkan dunia nyata ke dalam kelas dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupan mereka sehari-hari, sementara siswa memperoleh pengetahuan. B. Tekstual adalah berdasarkan pada teks. Pembelajaran tekstual memposisikan proses belajar mengajar sebagai proses transformatif distribusi teks dari teks kepada siswa lewat perantara guru. Contoh pembelajaran secara tekstual, guru hanya berdiri di depan kelas, selanjutnya guru memegang buku dan membacanya. Tidak terjadi interaksi atau komunikasi antara guru dengan murid. Jelas kondisi itu berakibat pada kondisi kelas yang tidak kondusif. Soal yang keenam, sebutkan dan jelaskan pemanfaatan media tradisional dan media berbasis teknologi dalam keterampilan menyimak bagi siswa kelas tinggi. Jawaban referensi dari jurnal UNY. A. Media berbasis tradisional. Salah satu jenis media pembelajaran tradisional adalah dongeng karena merupakan bagian dari kebudayaan lisan Indonesia. Dongeng mengisahkan tentang kebaikan yang selalu menang melawan kejahatan. Cerita ini secara turun-temurun disampaikan sejak dahulu kala merupakan kebudayaan dongeng yang membuat anak tertarik untuk memperhatikan pendongeng. Pendongeng yang mendongeng tanpa menggunakan media terkadang sulit menguasai pendengar dongeng karena terkadang kurang menarik perhatian anak untuk tetap mendengarkan cerita. Dongeng melibatkan beberapa manfaat di antaranya 1. Dapat mengembangkan daya imajinasi anak. 2. Dapat meningkatkan kemampuan berbahasa bagi anak. Yang ketiga, sebagai penumbuh dan pengembangan nilai-nilai moral dalam diri anak. Yang keempat, membentuk karakter positif dalam diri anak. 5. Sebagai penghibur dan penyembuh luka trauma psikologi bagi anak. Yang keenam, meningkatkan konsentrasi anak. Yang ketujuh, merangsang rasa ingin tahu anak. Yang kedelapan, penumbuh dan mengembangkan minat baca pada anak. Yang terakhir adalah merekatkan dan menghangatkan hubungan orang tua dan anak. B. Media berbasis teknologi. Jenis media berbasis teknologi ini yang pertama ialah media visual. Media pembelajaran ini memfokuskan indera penglihatan saat proses belajar mengajar. Hal ini bisa dilakukan dengan cara memanfaatkan berbagai macam teknologi, salah satunya menggunakan alat proyeksi atau proyektor. Manfaat dari media pembelajaran menggunakan alat bantu visual ini adalah dapat menarik perhatian, memperjelas sajian, ide, serta menggambarkan ide pokok yang mudah diingat. Selain itu, baik oleh siswa-siswa, sehingga hal ini menjadi salah satu jenis media pembelajaran yang menyenangkan. Soal yang ketujuh adalah jelaskan teknik membacakan puisi untuk membedakan tekanan, intonasi, lafal, jeda yang sesuai dengan suasana serta pesan yang ada dalam puisi. Jawaban saya menurut referensi Reposkip PGRI. 1. Tekanan. Tekanan atau nada adalah keras lunaknya pengucapan suatu suku kata. Tekanan berfungsi untuk memberi nada khusus
pada kata-kata tertentu, kata yang ingin ditonjolkan. Perlu dibacakan dengan keras dibandingkan dengan kata lainnya. Tinggi rendahnya tekanan dapat membedakan bagian kalimat yang satu dengan kalimat yang lainnya. Yang tidak penting, untuk kata yang perlu mendapat penekanan dalam bait puisi, terlebih kita perlu memahami maksud baitnya secara keseluruhan. Yang kedua, intonasi. Sebuah intonasi hanya dapat dinikmati bila dibaca dengan irama yang baik. Dalam membaca sebuah puisi, intonasi sangatlah diperlukan karena intonasi menyangkut masalah tingkat rendahnya irama dalam sebuah puisi. Tanpa intonasi, puisi tidak bisa dibaca dengan baik. Intonasi adalah naik turunnya lagu kalimat. Perbedaan intonasi dapat menghasilkan jenis kalimat yang berbeda, yakni kalimat bertanya, kalimat berita, kalimat perintah, atau kalimat seru. Penggunaan intonasi dalam puisi sangat penting agar pembacanya itu tidak monoton sehingga pendengar pun lebih tertarik. Intonasi juga berguna dalam memperjelas atau membedakan maksud atau pesan dari setiap liriknya. Untuk itu, sebelum Anda membacakannya, Anda perlu menandainya, misalnya dengan berupa garis yang menanjak atau menurun. Dengan cara demikian mudah dalam membedakan intonasi dari setiap liriknya ketika puisi itu Anda bacakan. Yang ketiga, lafal. Dalam sebuah puisi, setiap orang dapat melafalkan suatu bunyi dengan jelas agar sebuah puisi itu terdengar lebih bagus dan lebih indah lagi. Sebuah puisi dapat diterima dengan baik oleh pendengar apabila diungkapkan dengan lafal yang tepat dan jelas. Lafal adalah cara seorang atau sekelompok orang dalam satu masyarakat bahasa dalam mengucapkan bunyi-bunyi bahasa, antara lain A, C, F, H, U. Pelafalan seorang dalam berbahasa sering kali berbeda dengan orang lain. Berdasarkan pelafalan itu pula kita bisa mengetahui asal daerah seorang, karena memang beberapa kelompok masyarakat memiliki kelompok 12 pelafalan yang khas. Meskipun demikian, terlepas dalam mana asal daerah dalam melafalkan suatu bahasa haruslah jelas. Untuk melatih ketetapan dalam menghafalkan bunyi bahasa, hal yang perlu dilakukan adalah melakukan olah vokal, misalnya dengan mengucapkan bunyi-bunyi vokal dan konsonan secara cepat dan bervariasi. Yang keempat, jeda. Jeda adalah hentian arus ujaran dalam pembacaan puisi yang ditentukan oleh peralihan lirik. Jeda berpengaruh pada jelas tidak maksud suatu kata atau lirik. Dalam penggunaannya, jeda dikelompokkan ke dalam 3 jenis, yaitu jeda pendek, jeda sedang, dan jeda panjang. Jeda penting diperhatikan dalam membaca puisi agar maksudnya dalam mengekspresikan dengan jelas. Oleh karena itu, sebelum bacaannya kita perlu menandai puisi berdasarkan satu satuan maknanya. Penandaan itu biasanya menggunakan tanda garis miring. Tanda garis miring 2 menunjukkan bahwa hentian itu lebih lambat daripada tanda miring tunggal. Soal yang ke-8, jelaskan langkah penggunaan model bermain peran dalam meningkatkan keterampilan berbicara. Materi bermain drama sederhana pada siswa sekolah dasar. Jelaskan berdasarkan langkah-langkah model bermain peran dan aplikasinya. Jawaban saya, bermain peran atau role playing adalah metode pembelajaran yang di dalamnya terdapat perilaku pura-pura atau berakting dari siswa sesuai dengan peran yang telah ditentukan, di mana siswa menirukan situasi dari tokoh-tokoh sedemikian rupa dengan tujuan mendramatisasikan dan mengekspresikan tingkah laku, ungkapan, gerak-gerik seorang dalam hubungan sosial antar manusia. Menurut UNO 2007, terdapat 7 langkah dalam pelaksanaan model pembelajaran berperan, yaitu sebagai berikut.
menghangatkan suasana dan memotivasi peserta didik. Tahap ini lebih banyak dimaksudkan untuk memotivasi peserta didik agar tertarik pada masalah. Karena itu, tahap ini sangat penting dalam bermain peran dan paling menentukan keberhasilan. Yang kedua, memilih peran. Memilih peran dalam pembelajaran. Tahap ini peserta didik dan guru mendeskripsikan berbagai watak atau karakter apa yang mereka suka, bagaimana mereka merasakan, dan apa yang harus mereka kerjakan. Kemudian para peserta didik diberi kesempatan secara sukarela untuk menjadi pemeran. Yang ketiga, menyusun tahap peran. Menyusun tahap-tahap baru. Pada tahap ini para pemeran menyusun garis-garis besar adegan yang akan dimainkan. Kemudian menyiapkan pengamat. Sebaiknya pengamat dipersiapkan secara matang dan terlibat dalam cerita yang akan dimainkan agar semua peserta didik turut mengalami dan menghayati peran yang dimainkan dan aktif mendiskusikannya. Selanjutnya, pemeran. Pada tahap ini, pemeran peserta didik melalui beraksi secara spontan. Sesuai dengan peran masing-masing, pemeran dapat berhenti apabila para peserta didik telah merasa cukup. Yang selanjutnya, diskusi dan evaluasi. Setelah melakukan soal yang ke-9, jelaskan kesulitan atau kendala yang dialami guru dalam melakukan pembelajaran keterampilan berbahasa Indonesia di sekolah dasar dari temuan jawaban saya. Referensi artikel dari jurnal UKSW Edu karya Indri Anugraheni yang berjudul Analisa Faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar guru-guru sekolah dasar. Komponen pengembangan profesi terdiri dari pengembangan profesi. Komponen penguasaan akademik terdiri dari pemahaman wawasan kependidikan dan penguasaan bahan kajian akademik. Salah satu komponen yang harus dimiliki oleh suatu guru adalah kompetensi dalam mengelola pembelajaran. Berhasil tidaknya suatu pembelajaran tergantung dari bagaimana guru tersebut mampu mengelola pembelajaran di kelas. Banyak guru-guru yang mengalami kesulitan dalam mengembangkan kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. Guru mengalami kesulitan bagaimana merencanakan suatu pembelajaran yang baik dengan menggunakan model-model pembelajaran yang inovatif. Pada saat pelaksanaan pembelajaran, guru kesulitan menentukan media sumber belajar yang mampu menumbuhkan kreativitas siswa. Selain itu, evaluasi yang dilakukan guru hanya mengukur ranah kognitif saja dan biasanya dilakukan hanya di akhir semester. Hanya sedikit guru yang mengevaluasi siswa dari ranah psikomotorik dan efektif. Hambatan-hambatan ini juga relevan dengan penelitian yang dilakukan Heri Retnawati yang menyatakan bahwa guru mengalami hambatan dalam mengatur waktu pada perencanaan pembelajaran, merencanakan pembelajaran, merencanakan penilaian sikap, penilaian keterampilan, penilaian pengetahuan, serta guru mengalami hambatan dalam pembuatan RPP. Hal ini juga sejalan dengan penelitian Ahmad Wahyudin yang menyebutkan bahwa guru masih mengalami hambatan dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran. Guru juga masih mengalami kesulitan dalam menyusun penilaian. Penilaian ini dilakukan Hilda SM dan Suprono menyebutkan bahwa guru belum fokus pada kelas secara individu. Guru masih kurang pengetahuan akan manajemen kelas. Sekian jawaban dan tugas UAS dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.